most valued. Hello guys, welcome back to the channel. Kembali lagi sama aku Adele. Jadi di video kali ini aku akan mengulas sebuah film yang berjudul Richie Rich. Nah, dari judul filmnya aja nih, kalian udah bisa nebak nggak kira-kira ini film apa? Nah, film ini dirilis pada tahun 1994 dan disutradarai oleh Donald Petrie. Dan tokoh dari Richie ini sendiri diperankan oleh Macaulay Culkin, yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian semua. Nah, kalau kalian tahu nih, dia di film Home Alone ini kan jadi anak yang usil banget, nakal banget, bandel banget. Nah, kira-kira di film ini gimana menurut kalian? Apa dia bakal jadi anak yang baik? Atau malah dia jadi tambah usil ya kira-kira? Nah, gimana nih kira-kira kelanjutan ceritanya? Yuk, langsung aja, nggak usah lama-lama, check it out. I'm only 12. I can't be held legally responsible. Good point. Di scene awal ini menampilkan hari di mana Richie lahir. Richie merupakan anak dari pasangan Richard dan Regina. Dari kecil, Richie diberi mainan yang bisa dibilang mewah pada saat itu, yaitu uang, emas, bahkan sebuah mahkota. Wah, keren banget ya guys. Sekecil itu nih, mainannya udah seheboh itu. Nah, selain itu, Richie memiliki seorang pelayan pribadi bernama Cadbury. Cadbury ini selalu mendampingi Richie. Richie pun memiliki sebuah bakat di dalam bermain baseball. Bahkan, ia sering dilatih secara langsung oleh tim profesional yang berasal dari New York. Nggak kaleng-kaleng kan ya pelatihnya ini, langsung didatengin dari New York. Nah, walau ia terlahir kaya, tapi tak sedikit pun tampak kesombongan di dalam dirinya. Richie juga memiliki kewajiban melakukan tanggung jawab jauh melebihi anak-anak pada usianya. Salah satunya yaitu menggantikan ayahnya untuk menghadiri acara pembukaan pabrik yang dibeli oleh keluarganya. Pabrik yang telah lama bangkrut itu akan segera dibuka kembali agar orang-orang di sana dapat memiliki pekerjaan kembali. Nah, suatu hari saat Richie pulang dari pabrik dan akan menuju ke rumahnya, Richie melihat sekelompok anak yang tengah bermain baseball. Richie pun memutuskan untuk menghampiri mereka. Namun sayangnya hal itu dicegah oleh Cadbury dan Ferguson. Dan di sana Cadbury mengatakan bahwa Richie memiliki jadwal yang penting dan padat dan harus melanjutkan perjalanannya. Akhirnya Richie pun kembali menuju helikopternya, dan saat itu juga Richie merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya, yaitu sebuah pertemanan yang ia sadari tidak dapat dibeli dengan uang. Akhirnya sampailah Richie di kediamannya yang tampak sangat besar itu. Di sana bahkan terdapat sebuah tebing yang diukir pola wajah keluarga Rich yang diberi nama Richmore. Saat bertemu ibunya, Richie mengatakan bahwa ia ingin mengundang anak-anak yang tadi ia lihat untuk datang ke rumahnya. Namun karena idenya tadi dirasa terlalu berlebihan, ibunya pun tidak menyetujuinya. Jadwal Richie yang berikutnya yaitu pelajaran kimia oleh Profesor Kingpin. Pada hari itu, Richie mengatakan bahwa ia sedang tidak ingin belajar kimia. Ia merasa lebih tertarik dengan apa yang dilakukan oleh para ilmuwan di sana. Ada perekat yang 10 kali lebih melekat dari yang pernah ada sebelumnya. Ada juga spray yang membuat kain menjadi anti noda, anti kotoran, tahan air, bahkan tahan peluru. Ada juga robot lebay yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Namun sayangnya, robot itu seketika saja musnah. Saat makan malam, datanglah Lawrence yang merupakan pimpinan di perusahaan milik Richard. Di sana, Lawrence menyarankan untuk menjual pabrik yang baru saja diakuisisi kemarin dengan harga yang bisa terbilang sangat fantastis. Namun Richard yang adalah seorang dermawan itu memiliki ide yang lebih brilian, yaitu memberikan pabrik itu kepada para pekerja.
Tak lama setelah itu, datanglah Profesor Kingpin yang ingin menunjukkan temuannya kepada Richard. Temuannya itu dinamakan Smell Monster. Alat ini memiliki kemampuan untuk memberi informasi mengenai benda apapun yang dapat diciumnya. Ketika hendak pulang, Lawrence menyarankan untuk menambah sistem keamanan. Namun Richard mengatakan bahwa hal itu dirasa tidak perlu. Lagi pula, harta berharga mereka tersimpan di lemari besi mereka. Yang sontak saja hal itu membuat Lawrence sangat tertarik. Sama halnya seperti anak-anak yang lain, Richie juga ada kegiatan di sekolahnya. Tapi bedanya, sekolah Richie ini hanya diisi oleh anak-anak konglomerat dan pelajarannya juga berbeda ternyata. Isinya adalah pelajaran-pelajaran seputar kebijakan ekonomi dan bisnis, yang mana memang memfokuskan agar anak-anak di sekolah tersebut bisa menjalankan bisnis dengan baik. Dengan kondisi tersebut, Richie merasa bahwa mereka terlalu serius membahas uang dan bisnis. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mengajak teman-temannya bersenang-senang. Namun ternyata teman-temannya menolak dengan alasan mereka memiliki kesibukan dengan bisnisnya masing-masing. Setelah selesai sekolah, jadwal Richie selanjutnya yaitu menghadiri seminar hukum pajak. Richie yang merasa bahwa dirinya kurang bersenang-senang, akhirnya memutuskan untuk mengubah jadwalnya dan pergi menemui anak-anak yang beberapa hari yang lalu bermain baseball. Pada awalnya, anak-anak itu tampak menolak Richie yang ingin ikut bermain dengan mereka. Namun, karena Richie yakin dia bisa mengalahkan mereka, terlebih lagi, Richie berani taruhan. Maka anak-anak itu pun setuju untuk mengizinkan Richie bermain bersama mereka. Akhirnya Richie bisa memukul bola dari Gloria. Saat itu pun Richie meminta anak-anak itu untuk mau bermain ke rumahnya. Namun Gloria menolak dan malah mengusir Richie. Gloria juga meminta Richie untuk segera mengambil uang taruhannya. Singkat cerita, suatu hari keluarga Rich akan terbang ke London untuk acara minum teh bersama dengan Ratu. Mereka pun berencana berangkat dengan menggunakan pesawat pribadi mereka. Dan di sisi lain, Ferguson yang merupakan anggota penting dalam perusahaan Richard ini memiliki niat buruk terhadap Richard. Ia lalu menaruh sesuatu di dalam pesawat yang akan ditumpangi oleh keluarga Richard. Sementara itu, Regina yang sangat tertarik dengan acara tersebut berinisiatif untuk memberikan hadiah Smell Monster kepada Ratu. Ia melihat Richie yang sedang murung. Ia pun segera menanyakan tentang hal itu kepada Cadbury. Ternyata hal itu terjadi karena Richie gagal menjalin pertemanan dengan anak-anak yang kemarin ditemuinya. Lalu Cadbury pun menyarankan untuk tidak mengikut-sertakan Richie ke acara minum teh yang membosankan itu. Dan ia akan mengatur jadwal yang menyenangkan untuk Richie. Akhirnya hal itu pun disetujui oleh Regina. Namun Ferguson tidak tahu bahwa Richie tidak jadi ikut bersama dengan keluarganya untuk terbang ke London. Karena kemurungan Richie tersebut, keluarga Richie pun berinisiatif untuk mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Richie tampak sangat senang sekali ketika mengetahui teman-temannya datang ke rumahnya. Semua itu berkat ide brilian dari Cadbury. Makan siang pun telah disiapkan, lalu mereka segera masuk dan makan. Dan makan siangnya pun tidak main-main. Keluarga Rich memiliki McDonald pribadi di rumahnya. Kemudian mereka pun bersenang-senang dengan bermain basket, kiddie pool, bermain tag, bermain jet ski, dan juga bermain roller coaster. Sementara itu, di lain tempat menunjukkan Richard dan Regina yang tampak sedang dalam perjalanan. Richard meminta Regina untuk mengambil alih kemudi sebentar karena ia ingin mencari coklat di bangku belakang. Di situ ia menggunakan Smell Monster. Namun
namun yang ditemukannya malah sebuah bom. Sontak Regina langsung menyuruh Richard untuk melempar benda itu keluar. Sayangnya hal itu terlambat. Bom itu meledak dan merusak bagian belakang pesawat hingga membuat pesawat itu pun jatuh. Lawrence yang merupakan anggota penting perusahaan sekaligus teman Ferguson ternyata juga terlibat dalam rencana jahat ini. Ia mengira rencana yang dilakukannya dengan Ferguson sudah berhasil, dan ia sangat yakin bahwa dirinya akan menjadi direktur baru untuk Rich Industries. Begitu juga dengan Ferguson, ia sangat yakin bahwa ia akan naik jabatan. Berita mengenai kecelakaan pesawat itu pun akhirnya terdengar hingga ke telinga Richie. Richie pun bergegas menuju Deadling-nya dan berusaha untuk mencari koordinat ayahnya, namun ia tak mendapat hasil apapun. Di sisi lain, tampak Ferguson yang sedang memberitahu Lawrence bahwa Richie tidak ada di dalam pesawat. Namun Lawrence menghiraukan hal tersebut dan menganggap Richie bukanlah suatu masalah yang besar. Richard dan Regina pun berusaha untuk tetap bertahan hidup dan berusaha memberitahu Richie bahwa Richie sedang ada di dalam bahaya. Regina pun berspekulasi bahwa ini merupakan ulah dari Lawrence yang memang sudah terlihat sifat buruknya sejak dahulu. Di scene selanjutnya, tampak Lawrence yang sudah mengambil alih dan ia mengumumkan bahwa United Tools sudah ditutup. Semua pekerja dipecat termasuk ibu dari Gloria. Richie yang mengetahui hal itu pun tidak tinggal diam. Ia pun pergi menemui Lawrence dan mengatakan padanya bahwa ia mengambil cuti dari sekolah untuk mengelola semua bisnis milik keluarganya. Cadbury juga mengatakan bahwa Richie memegang saham sebesar 51%. Lawrence pun menyanggah dengan mengatakan bahwa Richie tidak cukup umur untuk menggunakan hak suaranya itu. Untuk itu, Cadbury yang merupakan wali dari Richie memberikan seluruh kuasa dan otoritas penuh kepada Richie dan akhirnya United Tools tetap dapat dibuka. Sementara itu, Lawrence juga berencana untuk memecat sebagian karyawan untuk melakukan penghematan. Namun Richie menolak keras hal itu karena ayahnya saja bahkan tidak pernah memecat satupun karyawannya. Maka dari itu, Richie menyarankan untuk memotong gaji para direksi. Richie juga melantik teman-temannya untuk menjadi tim riset dan juga perkembangan. Lawrence berencana untuk menjatuhkan Richie dan juga memfitnah Cadbury sebagai penyebab dari kecelakaan pesawat yang ditumpangi oleh ayah dan ibu Richie. Atas terjadinya kasus tersebut, Lawrence mengajukan dirinya ke pengadilan tinggi untuk menjadi pengasuh legal bagi Richie, dan pengadilan tinggi pun menyetujuinya. Kini, hak asuh Richie berada pada Lawrence. Dan kini pun semua perusahaan diambil alih oleh Lawrence. Tak lama setelah itu, Lawrence juga memecat seluruh pekerja yang ada di rumah Richie, dengan alasan dikhawatirkan bila terdapat kaki tangan Cadbury di rumah itu. Lawrence juga memasang kamera CCTV di seluruh rumah Richie, tak terkecuali dengan kamar Richie. Lawrence dan Ferguson tengah asik membicarakan mengenai brankas keluarga Rich. Mereka berdua belum menemukan keberadaan brankas tersebut. Mereka juga berencana akan membunuh Cadbury dengan orang suruhan mereka dan mengaturnya agar seolah-olah tampak seperti bunuh diri. Tanpa mereka sadari, Profesor Kingpin sedang menguping pembicaraan mereka. Tak lama setelah itu, Profesor Kingpin pun bergegas menemui Richie untuk menyampaikan hal itu. Mendengar tentang hal itu, Richie dan Profesor Kingpin pun berencana untuk menyelamatkan Cadbury dengan cara menggunakan cairan korsif yang sangat kuat. Suatu ketika, Cadbury tiba-tiba diserang oleh orang suruhan Lawrence. Untung saja Cadbury dapat mengalahkan orang itu, dan Cadbury pun berhasil lolos dari penjara. Sayangnya, Lawrence dan Ferguson tahu bahwa Profesor Kingpin lah yang membantu Cadbury lolos dari penjara.
Mereka berdua pun mengancam akan membunuh Profesor Kingpin kecuali jika Profesor Kingpin mau memberitahukan mereka di mana lokasi berangkas milik keluarga Rich disimpan. Namun yang Profesor Kingpin tahu hanya berangkas itu dapat dibuka dengan menggunakan suara dari Richard dan Regina. Di sisi lain terdapat Richard yang sedang berusaha memperbaiki perangkat komunikasinya atau yang disebut Deadlink, dan ia pun akhirnya berhasil. Richie dan Cadbury mendatangi rumah Gloria guna meminjam komputer Gloria untuk mengakses Deadlink. Akhirnya usahanya pun membuahkan hasil. Ayahnya berhasil ditemukan. Namun pihak CCTV mengetahui jika Deadlink yang berada di kamar Richie tiba-tiba aktif, dan ia pun memerintahkan Ferguson untuk mencabut modem yang terhubung pada Deadlink tersebut. Di saat yang bersamaan, Richie sedang berusaha mencari titik koordinat ayahnya. Namun hal itu gagal karena Ferguson telah mencabut modem tadi. Usai mencabut modemnya, Ferguson melapor kepada Lawrence bahwa Richard dan Regina masih hidup. Lalu Lawrence segera menjemput Richard dan Regina agar berangkasnya bisa segera dibuka. Richie berencana pulang ke rumahnya untuk menuju ke Deadlink-nya. Di sana ia dibantu oleh beberapa temannya. Penjaga yang berada di garis depan berhasil dilumpuhkan oleh Richie dan kawan-kawan. Setelah itu, Richie mulai menyusup masuk ke rumahnya dan berusaha menyelamatkan Profesor Kingpin terlebih dahulu. Tak lupa, Richie juga meminta Profesor Kingpin untuk mengalihkan perhatian karena Richie dan Cadbury akan masuk ke kamar Richie guna mengakses Deadlink. Serta kawan-kawan yang lain bertugas untuk mematikan CCTV. Sementara itu, Profesor Kingpin dan Gloria membuat suatu kekacauan untuk mengalihkan perhatian. Di sela-sela kekacauan tadi, akhirnya Richie dan Cadbury berhasil masuk ke kamar Richie. Sayangnya, Richie ternyata dijebak, dan teman-temannya pun juga ikut tertangkap. Setelah itu, Lawrence mengutarakan tujuannya melakukan itu semua, yaitu untuk diberitahu di mana letak berangkas keluarga Rich. Richard pun menunjukkan di mana berangkas itu berada. Lawrence pun meminta Richard dan Regina untuk ikut bersamanya menuju ke berangkas, dan Ferguson ditugaskan untuk menjaga Richie. Di sisi yang lain, tampak Lawrence yang telah sampai di depan berangkas. Kemudian, ia menyuruh Richard dan Regina untuk membuka berangkas itu. Akhirnya, berangkas pun terbuka. Namun, Lawrence kecewa karena ternyata berangkas tersebut bukannya berisi harta seperti yang ia cari, melainkan berisi barang-barang yang merupakan kenangan milik keluarga Rich. Lawrence yang mulai murka akhirnya menodongkan pistol ke arah Richard. Kemudian Richie pun muncul. Mereka bertiga berusaha untuk kabur dari Lawrence yang mengejarnya. Sementara itu dari kejauhan ada Ferguson yang siap untuk menembak keluarga Rich menggunakan sinar proton. Namun di sisi yang lain ada Cadbury yang datang dan menghajar Ferguson. Akhirnya Cadbury berhasil mengambil alih senjata itu tadi dan berbalik menyerang Lawrence. Akhirnya Lawrence dan Ferguson pun kalah. Dan dari film ini kita bisa tahu dan kita bisa belajar banyak hal. Kalau harta yang paling berharga itu ternyata bukan hanya uang, tetapi harta yang paling berharga salah satunya adalah keluarga. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki saat ini, kalau kita tidak memiliki keluarga yang utuh, rasanya uang pun tidak akan terasa berharga. Wow, gimana guys kira-kira respon kalian setelah kalian melihat review dan cuplikan film yang udah aku ceritain ke kalian tadi? Menarik banget kan ya filmnya? Dan oke deh, segitu dulu ya video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga kalian enjoy dengerinnya. Dan jangan lupa juga kalian isi kolom komentar, kalian kasih tahu ke kita dong kira-kira kalian mau kita nge-review film apa lagi sih. Nah, dan jangan lupa nih, yang paling penting nih, kalian subscribe channel kita dan juga like sebanyak-banyaknya. Dan juga share ke semua teman-teman kalian. Oke?
See you on the next video guys. Bye-bye.